Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok IPA Matahari ingin menjelaskan semua tentang matahari. Nah, di sini kami beranggota 6 orang. Yang pertama saya Muhammad Zaran Satyatma, yang kedua Keza Priscilia, yang ketiga Marikan Rosamida, yang keempat Mela Dinda, yang kelima Rahel Noviana, dan yang keenam Rasya Aura Syafina. Apa sih matahari itu? Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang menjadi pusat tata surya. Besar matahari 10 kali lipat dari planet terbesar di tata surya, yaitu Jupiter. Matahari berbentuk bola raksasa yang tidak mempunyai permukaan padat karena dibentuk dari medan magnet serta perpaduan berbagai macam gas. Salah satu gas yang paling dominan adalah hidrogen. Matahari berdiameter 1.392.684 km dan jarak dari bumi ke matahari sebesar 149,6 juta kilometer, di mana jarak tersebut menyebabkan cahaya yang bergerak ke arah bumi selama 8 menit 19 detik. Pengaruh matahari. Energi sinar matahari dapat membantu perkembangan biologi loh. Di mana hampir semua makhluk hidup di bumi ini berkembang melalui proses fotosintesis. Dan juga matahari sangat berpengaruh bagi cuaca iklim di Indonesia, seperti tropis, subtropis, dan dingin. Contoh interior matahari. Ini saya akan menjelaskan bagian inti matahari. Apa sih bagian inti matahari? Bagian inti matahari merupakan bagian paling dalam di dalam matahari. Intinya posisi paling dalam di matahari. Nah, matahari ini memiliki muatan sendiri. Apa sih muatannya? Nah, muatannya ini memiliki neutron, proton, elektron. Neutron merupakan muatan netral, proton merupakan muatan positif, dan elektron merupakan muatan negatif. Dan di sini juga dalam inti matahari memiliki reaksi nuklir. Reaksi nuklirnya itu mencapai 20-25%, dan berat masanya itu mempunyai 150 gram cm kubik. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ada yang namanya zona-zona matahari. Nah, di zona-zona matahari ada dua zona, yaitu zona radiatif dan zona konveksi. Apa sih zona radiatif? Zona radiatif ini merupakan zona di mana setelah inti bumi, di sini zona radiatif adalah zona yang paling panas di matahari, dan zona ini ketika sudah mentransfer atau menghantarkan panas ke zona lainnya, yaitu zona konveksi, ada perbatasan yaitu disebut dengan, atau perpisahan, yaitu disebut dengan takolin. Takolin ini merupakan perbatasan antara zona radiatif dan zona konveksi. Nah, sedangkan zona konveksi merupakan suatu zona penghantar ke fotosfer matahari atau luar matahari, dan sampai ke atmosfernya matahari. Contoh zona-zona matahari. Saya ingin menjelaskan bagian tentang saya, yaitu bagian tentang fotosfer. Fotosfer itu adalah pemisah antara zona inti, radiasi, dan konveksi. Lapisan matahari yang memancarkan cahaya sangat kuat dapat dilihat oleh manusia. Lapisan ini memiliki suhu yang mencapai 6000 derajat Celcius dan memiliki ketebalan sekitar 500 km. Dan berikutnya adalah kromosfer. Lapisan yang terletak di bagian atas fotosfer, suhunya dapat mencapai 50.000 derajat Celcius dan terletak di atas lapisan yang paling dingin dari matahari. Radiusnya itu 2000 km. Selama gerhana matahari, lapisan kromosfer dapat dilihat oleh manusia. Korona, lapisan paling luar dari matahari. Suhu rata-ratanya mencapai 1-2 juta Kelvin. Namun, sewaktu-waktu bisa bertambah jadi 8-20 juta Kelvin.
Heliosfera terletak di luar atmosfer bagian paling akhir dari matahari dan juga sangat tipis. Lapisan ini terdiri dari plasma angin matahari. Pergerakan matahari. Matahari berotasi pada sumbunya dengan 27 hari mencapai satu putaran. Matahari dan keseluruhan isi tata surya bergerak di orbit mengelilingi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan rata-rata 828.000 km per jam, sehingga memiliki waktu 230 juta untuk mengelilingi satu putaran. Thank you for all.